Shalom anak-anak, ketemu lagi dalam video pembelajaran dengan Mem April buat anak-anak kelas 2A dan kelas 2B. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran agama. Sebelum kita belajar, dulu lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Oh Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini anak-anak-Mu akan mengikuti pembelajaran agama lewat online ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya mereka yang sedang belajar di rumah Tuhan berkati mereka, berikanlah kecerdasan, kepintaran dalam diri mereka Tuhan, walaupun mereka belajar dari rumah, tapi mereka boleh dengan konsentrasi, dengan hikmat Tuhan, boleh menerima pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing, kiranya Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, sebelumnya Miss mau ingatin, kalian siapkan buku paket kalian. Udah ya, siapkan buku paket, siapkan Alkitabnya karena kita akan bahas firman Tuhan. Siapkan alat tulisnya, pensil dan penggarisnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, kalau hari Senin yang lalu kalian sudah menerima video pembelajaran, kita juga sudah bahas dalam Zoom minggu lalu bahwa kalian sudah menerima video tentang bagaimana menghormati orang tua. Kalian boleh lihat contohnya kan? Ada seorang anak yang marah-marah sama orang tuanya, yang tidak mendengar nasihat orang tuanya. Boleh tidak tuh seperti itu kita lakukan? Ya, tidak boleh ya. Kita tidak boleh mencontoh yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam buku paket kita. Buka halaman pertama. Halaman pertama, kalian bisa lihat, sudah buka? Judulnya tentang orang tuaku, wakil Allah di dunia. Nah, siapa tadi yang dikatakan di sini sebagai wakil Allah di dunia? Ya, benar. Itu adalah orang tua kita. Orang tua kita yaitu mama, papa kita, itu adalah wakil Allah di dunia ini. Nah, sekarang buka buku paketnya di halaman 2. Halaman 2. Nah, orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Kalian boleh siapkan pensil dan penggaris kalian. Kita siapkan ya. Oke. Ketika Miss membacakan, kalian suruh garis bawahi, kalian garis bawahi. Oke. Nah, orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Kenapa mereka dikatakan sebagai wakil Allah di dunia ini? Karena pendidik yang pertama dan utama ketika kita lahir di dunia ini adalah orang tua kita. Kalau kita ingat dari kecil, dari bayi, siapa yang mengurus kita itu adalah orang tua kita. Bahkan mengajari kita yang pertama kali berjalan, berbicara, hal-hal yang lainnya, itu adalah orang tua kita, yaitu mama dan papa kita. Makanya dikatakan bahwa mereka adalah wakil Allah di dunia ini yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, karena mereka yang mendidik kita pertama kali dalam dunia ini. Nah, kalian garis bawahi ya. Kalian garis bawahi, orang tua disebut wakil Allah di dunia karena orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Sudah digaris bawahi? Nah, sekarang kita lihat kedua. Apa tugas dan tanggung jawab orang tua di dunia ini buat anak-anaknya? Ya, tugas dan tanggung jawab orang tua di dunia ini kepada anak-anaknya adalah mendidik anak-anaknya dengan benar sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Seperti yang ada dalam firman Tuhan, orang tua wajib mengajarkan ini. Apa tugasnya? Kalian garis bawahi ya. Orang tua memiliki tugas untuk mendidik anak-anaknya dengan benar sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Sudah digaris bawahi? Oke, sudah pintar. Nah, orang tua memiliki kewenangan mutlak dari Allah untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya secara bertanggung jawab sebagai wakil Allah di dunia. Ya, orang tualah yang bertugas bertanggung jawab mendidik, membesarkan anak-anaknya sampai anak-anak nanti sampai dewasa, sampai besar nanti. Itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Orang tua juga bertanggung jawab kepada Allah. Nah, jadi tugasnya mereka mendidik anak-anaknya dan bertanggung jawab secara langsung kepada Allah. Nah, sekarang bagian yang kedua, tugas orang tua sebagai wakil Allah. Nanti kalian kita lihat ya di dalam ulangan, dalam Alkitab. Nah, apa saja tugas orang tua sebagai wakil Allah? Nah, kita baca di ulangan 4
Ulangan 6 kita baca. Sekarang kalian buka Alkitab kalian. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Kalian dengarkan ya, kalian ikuti di rumah. Miss bacakan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, firman Tuhan di sini jelas bahwa Tuhan memerintahkan, Tuhan menyuruh orang tua kita untuk mendidik anak-anaknya, mengajarkannya berulang-ulang. Tadi lihat di ayat yang ke-7, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, bangun. Harus diajarkan pada anak-anak ini pada saat kapanpun. Orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ajaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, di sini kalian boleh lihat, kalian boleh garis bawahi dari ayat tersebut. Kalian boleh garis bawahi Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dari ayat tersebut kamu dapat menemukan tugas orang tua sebagai wakil Allah, yaitu yang pertama, garis bawahi semuanya ya dari ulangan tadi. Mengajarkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itu yang pertama. Orang tua wajib mengajarkan anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap akal budinya. Itu kalian boleh ini. Nah, itu berarti orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan. Kalian boleh garis bawahi ya. Itu berarti orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan, mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak dengan dasar yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan tadi. Orang tua wajib mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya supaya takut akan Tuhan, membimbing anak-anaknya dalam belajar, membimbing anak-anaknya untuk dekat lebih dengan Tuhan, dan juga memenuhi tanggung jawabnya kebutuhan anak-anaknya. Seperti kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari, itu adalah tugas dan kewajiban orang tua. Nah, garis bawahi juga, orang tua bertanggung jawab atas pertumbuhan iman anak-anaknya sampai mereka menjadi manusia yang dewasa dalam iman, yang kelak mampu mengenal dirinya sendiri dan Tuhan secara benar. Ya, contohnya Miss. Jika Miss kecil, orang tua Miss mengajarkan Miss menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sampai Miss besar, tidak hanya secara fisik, tapi orang tua Miss mendidik, mengajari Miss untuk pergi ke sekolah minggu, berdoa, baca Alkitab. Nah, sampai Miss dewasa, sampai Miss besar, sampai iman Miss benar-benar kuat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, itu kembali tanggung jawab orang tua. Ya, oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kapan sih orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya? Mengajari, membimbing, memenuhi kebutuhan. Kapan orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya? Nah, kalian garis bawahi ya. Berdasarkan bacaan tadi, dapat disimpulkan bahwa tugas tersebut harus dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ya, seperti tadi kata firman Tuhan, mengajarkannya dalam perjalanan, waktu bangun, waktu tidur. Artinya apa? Orang tua kita mengajarkan kalau sebelum tidur kita harus berdoa, bangun tidur kita harus berdoa, memuji Tuhan. Dalam perjalanan, misalnya di motor atau di mobil, kita mau pergi bersama-sama dengan keluarga, kita menyanyikan pujian rohani supaya kita diberkati oleh Tuhan. Orang tua mengingatkan kita hal tersebut. Jadi kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti
Tugas tersebut harus dilakukan terus-menerus, berulang-ulang ya. Terus-menerus orang tua kita mengajarkan hal-hal yang baik tersebut, mengingatkan kita terus-menerus. Ayo jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa memuji Tuhan. Itu adalah tugas orang tua. Nah, kalian garis bawahi juga, dalam kehidupan sehari-harimu, banyak yang dapat dilakukan orang tuamu sebagai perwujudan wakil Allah di dunia ini. Contohnya, ada 5. Kalian boleh garis bawahi, ada 5. A, B, C, E ya. A, B, C, D, E. Yang pertama, mengajakmu membaca Alkitab. Ya, itu tanggung jawab orang tua. Yang kedua, mengadakan doa bersama dalam keluarga. Punya mesbah doa keluarga. Ya, boleh siang, boleh pagi, boleh malam. Oke. Yang ketiga, membiasakan kamu untuk bersaat teduh. Saat teduh pagi-pagi, malam-malam, boleh ya. Yang keempat, mengajak kamu ke sekolah minggu atau ke gereja. Kalau hari Minggu, nanti setelah COVID, orang tua ngajak kita, ayo jangan lupa sekolah minggu ya, jangan lupa sekolah minggu, ayo sekolah minggu. Tanggung jawab orang tua. Yang kelima, menasehati kamu agar menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Iya, kita menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua dalam kehidupan kita. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, agar hal tersebut dapat kamu lakukan dengan benar, orang tua nggak hanya ngomong aja, hanya mengajari aja, tapi juga orang tua harus melakukannya. Contohnya, orang tua juga harus berdoa, orang tua juga harus baca Alkitab, orang tua juga harus ke gereja, orang tua juga harus menghormati orang yang lebih tua. Jadi itu adalah tanggung jawab orang tua, tidak hanya mengajari, tapi menjadi kebiasaan tiap hari di dalam rumah maupun di mana saja. Oke, ke halaman 3. Tanggung jawab anak kepada orang tua sebagai wakil Allah. Nah, tadi ada tanggung jawab orang tua, sekarang ada tanggung jawab anak. Apa tanggung jawab anak kepada orang tua sebagai wakil Allah? Kita lihat di halaman 3. Kita garis bawahi ya, sama-sama ya. Oleh karena orang tua adalah wakil Allah, sudah sepatutnya lah kita menghormati dan menghargai mereka. Seperti dalam Efesus 6 ayat 1-3. Kita baca ya. Kita baca, buka Alkitabnya. Efesus 6, Mem juga mau baca. Efesus 6 ayat 1-3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita garis bawahi. Jika seperti dalam Efesus 6 ayat 1-3, ini adalah satu perintah yang penting. Firman Tuhan mengatakan, boleh kalian garis bawahi, firman Tuhan mengatakan, jika kita menghormati orang tua kita, kita akan berbahagia dan umur panjang. Kalau ada pertanyaan, mengapa dalam firman Tuhan katakan kita harus menghormati orang tua supaya kita berbahagia dan memiliki umur yang panjang. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Kalian garis bawahi lagi. Misalnya, udah ketemu ya, dengan cara mendengar dan melakukan setiap nasihat mereka, sopan dan tidak berbicara kasar kepada mereka. Ya, seperti contoh yang di video kemarin minggu lalu, kata-katanya kasar. Apa sih Bu? Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kita tidak boleh berkata kasar sama orang tua. Ya, harus menuruti nasihat orang tua. Kalau orang tuanya minta tolong, ditolong ya. Oke. Ketika mereka bertambah tua, kita harus peduli dan merawat mereka dengan tulus, karena mereka juga sudah membesarkan, merawat dan mengasihi kita. Kalian garis bawahi ya. Mulai dari tadi ya, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Kalian garis bawahi tadi, misalnya dengan cara mendengar dan melakukan setiap nasihat mereka, sopan dan tidak berbicara kasar kepada mereka. Terus, kalian garis bawahi lagi, ketika mereka bertambah tua, kita harus peduli dan merawat mereka dengan tulus, karena mereka sudah membesarkan, merawat dan mengasihi kita. Tuh sudah ya, garis bawahnya sudah. Kita nggak mampu menghormati dan menghargai orang tua kita, pada saat yang sama kita sedang menghormati Tuhan. Nah, jadi anak-anak,
ketika kita menghormati orang tua kita, mendengarkan nasihat mereka, tidak berkata kasar kepada mereka, kepada orang tua kita. Ingat, ketika kita melakukan tersebut, bahwa kita sedang menghormati Allah, kita sedang mengasihi Allah, ya, bukan mengasihi manusia aja, tapi kita juga mengasihi Allah. Oke, nah sekarang di halaman 3 lagi, penjelasan ayat Alkitab. Tadi kita sudah sama-sama baca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, kita sudah baca tadi anak-anak ya. Ini kalian garis bawahi sekarang. Kalian garis bawahi, Musa mengajarkan kepada orang tua bangsa Israel agar mereka mengajarkan perbuatan Allah kepada anak mereka secara berulang-ulang. Itu kalau pertanyaan, siapakah yang mengajarkan kepada orang tua bangsa Israel agar mereka mengajarkan perbuatan baik kepada anak-anak mereka? Jawabannya adalah Musa. Nah, tadi kan sudah bahwa Musa yang mengajarkan kepada orang tua. Oke, mengajarkan orang tua bangsa Israel untuk mereka melakukan perbuatan baik kepada Allah. Terus kalian garis bawahi juga. Bahkan mengajarkan saat ada kesempatan ketika duduk, dalam perjalanan, saat berbaring dan bangun, dalam Ulangan 6 tadi, ayat 6 sampai 9. Hal ini berarti, kalian garis bawahi lagi. Orang tua sebagai bagian dari umat Allah ditugaskan untuk mengajarkan tentang Allah dan karyanya kepada anak-anaknya. Jadi, apa maksudnya nih? Orang tua sebagai bagian dari umat Allah ditugaskan untuk mengajarkan tentang Allah dan tentang karyanya untuk anak-anaknya. Jadi orang tua ditugaskan untuk mengajarkan tentang Allah, menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi yang sudah mengajarkan firman Tuhan. Tugas orang tua untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya. Nah, kalian lihat halaman 4 ya. Kalian garis bawahi lagi. Keluarga merupakan tempat yang pertama ketika anak-anak memperoleh pendidikan dan pengajaran, sehingga anak-anak mengenal Allah sebagai penciptanya. Kalian garis bawahi ya. Keluarga merupakan tempat yang pertama ketika anak-anak memperoleh pendidikan dan pengajaran, sehingga anak-anak mengenal Allah sebagai penciptanya. Nah, kenapa misalnya firman Tuhan mengatakan seperti ini? Ketika kita lahir, yang pertama kali kita ingat adalah, pertama kali kita tahu adalah orang tua. Orang tua juga yang mengajarkan kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Orang tua kan yang mengajari kita, yuk kita berdoa, yuk lipat tangannya, tutup matanya, begitu. Terus menceritakan tentang kisah Alkitab pertama kali. Dan itu adalah orang tua kita, ya. Jadi keluarga merupakan tempat yang pertama kali. Nah, karena melalui keluarga, Tuhan memberi mandat khusus kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Orang tua merupakan mitra Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada anak-anaknya. Tugas orang tua adalah mendampingi, membimbing anak-anak untuk mengenal firman Tuhan. Berita tentang keselamatan ada di dalam Alkitab. Itu tugas orang tua untuk memberitakannya, menyampaikannya kepada anak-anak. Oke. Dalam Ulangan sudah. Sekarang kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3 tadi kita sudah membacanya ya. Kalian garis bawahi di sini. Rasul Paulus memberi nasihatnya tentang kewajiban-kewajiban dalam hal hubungan antar sesama yang telah mulai dibahas dalam pasal sebelumnya. Nah, Rasul Paulus, kalian garis bawahi, Rasul Paulus memberikan nasihat tentang kewajiban-kewajiban dalam hubungan antar sesama yang telah mulai dibahas dalam pasal sebelumnya. Kalian garis bawahi ya. Secara khusus, dia menekankan tentang kewajiban anak-anak dan orang tua. Kewajiban besar anak-anak adalah, kalian garis bawahi lagi. Oke. Kewajiban besar anak-anak adalah menaati orang tua mereka. Sudah digaris bawahi? Sudah. Oke. Ketaatan yang Allah tuntut dari anak-anak mereka mencakup rasa hormat dalam hati dan juga ungkapan serta tindakan jasmani. Allah menuntut ketaatan. Allah menuntut
anak-anak taat pada orang tua, mencakup hormat dalam hati. Jadi bukan cuma aku hormat sama mama, aku sayang sama mama, tapi dalam hatinya tidak hormat dan tidak sayang sama orang tuanya. Ya, juga ungkapan serta tindakan jasmani. Kalau kita sayang sama mama kita, lihat apa yang kita lakukan. Kita membantu orang tua di rumah. Apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya kalian bisa melakukan hal kecil, menyapu rumah, membantu orang tua melipat pakaian, atau apapun yang kalian bisa lakukan. Tindakan jasmani, oke? Ya. Untuk membuktikan hal ini, Rasul Paulus mengutip hukum perintah kelima. Apa hukum perintah kelima? Masih ingat ya waktu kelas 1? Ya, apa itu? Tuh, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adalah hukum Taurat yang kelima yang harus kita lakukan, menghormati orang tua. Kata hormat menyiratkan penghormatan, ketaatan, dan pertolongan serta pemeliharaan jika hal yang dibutuhkan. Ini adalah perintah yang utama dan atau penting dan memiliki sebuah janji supaya kamu berbahagia. Ini perintah yang penting, kita harus hormat pada orang tua kita. Ya, janji supaya kita berbahagia. Bagaimana caranya? Kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Janji Tuhan sangat indah, bukan? Oleh karena itu, hormatilah dan kasihilah orang tuamu. Bagaimanapun keadaannya, kamu pasti bisa. Ya, kita pasti bisa menghormati orang tua kita. Hal-hal yang kecil saja. Kita bisa bantu orang tua di rumah, atau kita mendoakan mama papa yang sedang bekerja, atau yang di rumah merawat kalian. Doakan semoga mama papa diberi kesehatan, umur yang panjang, supaya bisa mendidik kalian, membimbing kalian sampai besar nanti. Oke? Sudah mengerti semua sampai di sini? Iya. Sekarang rangkumannya, sebelum kita menutup, rangkumannya lihat kembali di halaman 4. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kalian garis bawahi ya. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan benar sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Kalian garis bawahi aja. Orang tua kita adalah wakil Allah di dunia. Terus kalian garis bawahi juga, karena mereka adalah wakil Allah dalam mendidik kita, maka Tuhan juga menghendaki kita, anak-anak, harus menghargai dan menghormati mereka sepanjang kehidupan kita. Ya, kita harus hormat kepada orang tua, harus menghormati orang tua, harus menyayangi orang tua. Oke? Nah, tugas kalian pada hari ini, coba kalian lihat. Ada di halaman 7. Ada di halaman 7 ya. Kegiatan 3. Tuliskan dalam tabel di bawah ini apa saja yang orang tuamu sudah lakukan sebagai tugas mendidik dan mengenal dan mengasihi Tuhan. Kalian tulis aja di sini, atau kalau tidak muat kalian boleh tulis di buku tulis agama ya. Di buku tulis agama kalian tulis aktivitas untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Misalnya mengajak berdoa dan bersama saat bangun tidur. Yang kedua, mengajak sekolah minggu atau ke gereja. Apa aja yang dilakukan orang tua. Oke? Tuh yang pertama. Terus yang kegiatan 4. Terus kalian lihat di sini, hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu menghormati orang tuamu sebagai wakil Allah di dunia ini. Contohnya, tidak melawan ketika orang tua menyuruh untuk belajar. Apalagi tidak melawan ketika disuruh orang tua untuk bobo siang, boleh ya. Nah, tugas yang terakhir adalah kalian ayat hafalan boleh di videoin sama orang tuanya ya, di videoin sama mamanya, nanti kirim ke Miss April. Mem April boleh videoin, nanti kirim ke Mem April di halaman 8. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Isinya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi Mem ulangi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke? Sampai sini dulu pembelajaran kita. Sampai sini dulu. Semoga kalian boleh mengerti akan pembelajaran Mem pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kalian, walaupun kalian sedang belajar di rumah, tapi Tuhan Yesus yang akan berikan roh kepintaran, kecerdasan buat kalian mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Dan pesan Mem, tetap semangat belajarnya,
Jangan kendor semangatnya walaupun di rumah. Ya, oke. Saat ini lipat tangannya, tutup bukunya kembali, tutup bukunya, Alkitabnya, semua tulisnya tutup dulu. Oke, sudah. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi orang tua kami, menghormati orang tua kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan berbahagia dan diberi oleh Tuhan umur yang panjang ya Bapa. Tuhan, biarlah ini menjadi bagian kami sebagai anak Tuhan. Kami mau menghormati, kami mau mengasihi orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarlah anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, walaupun mereka sedang belajar di rumah, tapi berikan mereka semangat Tuhan, berikan mereka roh kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga menyerahkan buat orang tua mereka Tuhan, berkati setiap orang tua yang ada, berikan kesehatan, juga kekuatan, juga semangat di dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, God bless you all. Bye-bye.